Terminal malam itu terasa berbeda. Lampu-lampu jalan redup, sebagian padam, meninggalkan bayangan panjang yang membuat suasana semakin muram. Aroma solar bercampur dengan bau asap rokok memenuhi udara, sementara suara kernet terdengar lantang menawarkan tujuan. Pekalongan! Pekalongan! Aku berdiri dengan koper kecil di tangan, menatap sebuah bus tua yang parkir di ujung jalur. Cat birunya kusam, kaca depannya buram, dan logo perusahaan otobusnya nyaris tak terbaca. Satu-satunya yang jelas hanyalah tulisan tujuan di kaca depan. Jakarta, Pekalongan. Langkahku terasa berat ketika mendekati bus itu. Aku sempat ragu, tapi kernet hanya menatapku singkat, lalu mengangguk. Tanpa banyak bicara, aku naik dan mencari kursi dekat jendela. Begitu masuk, hawa dingin langsung menusuk kulit. Bukan sekadar dingin dari AC kuah yang berderit, tapi dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Kursi-kursi kulit coklat tampak usang, sebagian sobek, dan di antara deretan itu duduk para penumpang yang terlalu sunyi. Tak ada obrolan, tak ada suara canda, hanya kesunyian yang menekan. Beberapa menunduk, ada yang menatap kosong keluar jendela. Dan seorang ibu tua di seberang lorong menatapku sekilas dengan senyum tipis yang entah kenapa terasa ganjil. Jalanan di luar mulai sepi, hanya suara mesin bus yang bergetar pelan. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi perasaan itu tak hilang. Ada sesuatu yang tidak beres di bus ini. Dan malam itu, aku tidak pernah menyangka bus yang kutumpangi ternyata bukan bus biasa. Selamat datang di ruang sunyi. Suara mesin bus akhirnya meraung keras. Guncangan terasa saat kendaraan tua itu mulai bergerak meninggalkan terminal. Dari balik kaca jendela, aku bisa melihat lampu-lampu terminal yang redup semakin menjauh, berganti dengan jalanan gelap yang hanya diterangi lampu jalan berwarna kekuningan. Aku menarik napas panjang, berusaha mengabaikan rasa dingin yang terus merayap di kulitku. Koper kecilku genggam erat di pangkuan. Suasana di dalam bus tepat hening, seolah semua penumpang enggan bersuara. Hanya deru mesin tua dan dentuman kecil dari suspensi yang mengisi udara. Aku melirik penumpang di sebelahku. Seorang pria berusia sekitar 40-an, wajahnya pucat dan matanya sayu. Ia duduk diam menatap ke depan. Tangannya menggenggam erat kursi di depannya. Aku ingin membuka percakapan, tapi sesuatu di wajahnya membuatku urung. Aku lalu menoleh ke arah ibu tua yang sejak tadi memperhatikanku. Senyumnya masih sama, tipis, kaku, dan sulit ditebak. Kali ini, ia mulai bergumam pelan, hampir tak terdengar. Perjalanan malam itu kadang bukan untuk semua orang, katanya samar. Aku mengernyit, mencoba memastikan apa aku salah dengar. Bu, maksudnya apa? Tanyaku pelan. Ibu itu hanya tersenyum lebih lebar, lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela. Matanya kosong, seolah menatap sesuatu di kegelapan yang tidak bisa kulihat. Aku menelan ludah. Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Ada perasaan ganjil, seolah aku bukan sedang menaiki bus biasa, melainkan masuk ke sesuatu yang lain. Sekitar setengah jam perjalanan, bus mulai melewati jalan pantura yang sepi. Lampu jalan semakin jarang, hanya sesekali truk melintas dari arah berlawanan. Anehnya, setiap kali ada kendaraan lain yang melintas, aku merasa bus ini tidak pernah benar-benar terlihat oleh mereka. Truk-truk itu hanya melaju lurus, seolah menembus bayangan. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin hanya perasaan,
Mungkin kaca jendela bus ini terlalu buram, tapi rasa dingin itu tak kunjung hilang. Tiba-tiba, lampu di dalam bus bergetar, redup, lalu mati beberapa detik. Kegelapan pekat menyelimuti, hanya deru mesin yang masih terdengar. Beberapa penumpang mulai berbisik, tapi tanpa ekspresi ketakutan yang nyata. Mereka berbisik pelan, hampir serentak, seperti doa atau mantra yang tak kumengati. Aku merasa dadaku sesak. "Pak, ini lampunya memang sering mati?" tanyaku ke penumpang di sebelah. Pria itu menoleh perlahan. Wajahnya datar, suaranya berat namun dingin. "Kalau kau bisa melihat jalan, berarti kau masih penumpang." Aku terpaku. Maksudnya apa? Belum sempat aku bertanya lagi, lampu kembali menyala. Tapi kali ini, suasana di bus terasa lebih suram dari sebelumnya. Aku melirik keluar. Jalanan yang harusnya ramai kendaraan lintas pantura, tiba-tiba kosong. Tidak ada truk, tidak ada motor, bahkan tidak ada warung pinggir jalan. Hanya aspal gelap, pohon-pohon tua, dan kabut tipis yang tah dari mana muncul. Aku panik. "Loh, kok sepi banget ya jalannya? Padahal ini pantura kan? Harusnya ramai truk malam-malam gini," ucapku agak keras agar orang lain merespon. Seorang penumpang 2 baris di depan menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya cengkung, dan bibirnya bergerak pelan. "Bukan semua jalan di pantura bisa dilewati orang hidup," katanya dengan suara serak atau membeku. Kata-kata itu menusuk, membuat bulu kudukku berdiri. Aku merasa ingin segera turun, tapi bus ini terus melaju, semakin cepat, menembus kabut pekat yang makin menutup pandangan. Aku menatap keluar lagi, berharap melihat tanda kehidupan, warung, lampu rumah, apa saja. Tapi yang terlihat hanya bayangan samar-samar, sosok-sosok hitam berdiri di tepi jalan. Dia memandang bus yang melintas. Jumlahnya semakin banyak, berjejer di sepanjang jalan. Aku spontan bergidik, jantungku berdegup kencang. "Pak, Bu, lihat itu, ada orang-orang di pinggir jalan," teriakku panik. Tapi tak ada yang menjawab. Semua penumpang diam, termasuk pria di sebelahku. Mereka tetap duduk kaku, seolah sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Hanya ibu tua di seberang yang kembali tersenyum. Kali ini lebih menyeramkan. Ia berbisik lirih, tapi jelas terdengar di telingaku. "Kalau kau lihat mereka, artinya mereka juga lihat kau." Aku tersentak. Pandanganku kembali ke jendela dan aku benar-benar menyesal melakukannya. Karena kali ini, satu sosok di tepi jalan tidak hanya berdiri diam, tapi melangkah perlahan ke arah bus. Wajahnya samar, matanya gelap, dan tangannya terulur, seolah ingin meraihku langsung melalui kaca. Aku menjerit spontan dan merunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhku bergemetar hebat, keringat dingin bercucuran meski udara bus begitu dingin. Aku mendengar tawa lirih dari ibu tua itu, bercampur dengan suara bisikan penumpang lain yang semakin keras. Suara itu bergema, berlapis-lapis, seolah bukan hanya dari manusia. Dan saat aku memberanikan diri menoleh lagi keluar jendela, sosok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kabut putih pekat, menelan jalan pantura dalam keheningan yang mengerikan. Bus terus melaju, entah kemana. Dan aku mulai sadar, mungkin benar kata mereka, ini bukan sekedar perjalanan malam biasa. Bus terus melaju menembus kabut yang semakin tebal. Jendela berkabut, membuat pandangan keluar makin samar. Aku berusaha mengatur nafas, menenangkan diri setelah insiden sosok menyeramkan yang sempat kulihat meraih kaca. Tapi semakin kuusahakan, semakin terasa sulit. Ada sesuatu yang tidak wajar, bukan hanya di jalan, tapi juga di dalam bus ini. Suara bisik-bisik penumpang semakin jelas terdengar. Awalnya seperti doa, tapi makin lama terdengar seperti gumaman tak beraturan. Suara itu berlapis-lapis, bergema, seolah berasal dari dalam rongga bus itu sendiri. Aku menoleh ke pria di sebelahku yang masih duduk kaku dengan tatapan lurus. "Pak, ini semua maksudnya apa? Kenapa jalannya kosong begini? Kenapa mereka semua kayak bukan orang normal?" Tanyaku terbata, suaraku nyaris bergetar. Ia tak langsung menjawab, hanya menghela nafas pelan, lalu menoleh perlahan padaku. Tatapan matanya membuat tubuhku merinding, kosong, tapi dalam, seperti menatap jauh melewati wajahku. "Kau sudah ikut naik.
Jadi bersiaplah, tidak semua penumpang bisa turun. Aku tercekak. Kata-kata itu terdengar seperti peringatan, tapi juga ancaman. Tanganku mulai berkeringat, ku cengkram erat koper kecil di pangkuanku. Aku menoleh ke arah ibu tua berkebaya di seberang. Ia masih menatapku dengan senyum tipisnya, tapi kini ada sesuatu di matanya. Kilatan aneh, seperti kepuasan. Ia bersuara lagi, kali ini lebih lantang. Sudah kubilang, perjalanan malam ini bukan untuk semua orang. Kalau kau masih bisa melihat, masih bisa merasa takut, berarti kau belum jadi bagian dari mereka. Aku semakin bingung. Bagian dari mereka, maksudnya siapa? Tanyaku agak keras. Beberapa penumpang yang lain mulai menoleh ke arahku. Wajah-wajah pucat itu kini menatapku bersama-sama. Tatapan kosong, senyap dan seragam. Rasanya seperti semua mata mereka menusukku dalam diam. Bus kembali tergoncang, kali ini lebih keras. Lampu di dalam bus kembali berkedip, dan saat cahaya menyala mati dengan cepat, aku menyadari sesuatu yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Setiap kali lampu padam, sebagian penumpang hilang dari kursinya. Saat lampu menyala lagi, mereka kembali, duduk kaku dengan wajah datar. Aku terengah-engah. Astaga, ini apa yang sebenarnya terjadi? Gumamku. Aku tak lagi bisa menahan rasa panik. Aku berdiri mendadak, melangkah cepat ke arah depan bus. Aku ingin berbicara dengan sopir, memastikan semuanya. Tapi sebelum sempat sampai ke ujung lorong, suara berat pria di sebelahku terdengar lagi. Kau pikir sopir bisa menjawabmu? Kau pikir dia masih manusia biasa? Langkahku terhenti. Kata-kata itu menusuk kepalaku. Dengan tangan gemetar, aku menyingkap tirai tipis di belakang kursi sopir. Dan disitulah aku melihatnya. Sopir itu memang ada. Tubuhnya duduk tegak, tangannya menggenggam kemudi. Tapi wajahnya, oh Tuhan, wajahnya seperti dilapisi bayangan gelap. Matanya hitam legam tanpa bola mata, dan mulutnya terbuka sedikit, mengeluarkan suara nafas berat yang bukan nafas manusia. Aku mundur spontan, tubuhku membentur kursi penumpang. Beberapa penumpang yang lain tidak bergeming, seolah hal itu sudah biasa bagi mereka. Aku mau turun, hentikan bus ini sekarang juga, teriakku panik. Tak ada jawaban. Sopir itu tetap menatap ke depan, seolah aku tak ada. Ibu tua berkebaya itu terkekeh pelan. Turun? Hahaha, siapa yang bisa turun kalau belum sampai tujuan? Kata-kata itu membuat bulu kuduku merimang. Tujuan? Tujuan kemana? Ia tersenyum lebar, menampakkan giginya yang mulai menghitam. Ke tempat yang semua penumpang ini rindukan, tempat terakhir. Aku menelan ludah, tubuhku semakin gemetar. Tidak, aku tidak mau ikut, teriakku lagi. Saat itu, bus kembali tergoncang, lampu redup, dan di luar jendela aku melihat sesuatu yang mustahil. Jalan yang tadinya aspal pantura kini berganti jadi jalur tanah bersapir. Pohon-pohon berganti dengan jejeran batu nisan. Kabut semakin tebal. Ya Tuhan, bus ini melaju di jalan penuh makam. Aku merunduk, menutup wajah dengan kedua tanganku. Detak jantungku berpacu, keringat membasahi leherku. Suara bisikan penumpang makin keras, bergema seperti ribuan suara dari perut bumi. Aku menoleh ke arah pria di sebelahku, memohon jawaban. Pak, tolong, apa yang terjadi sebenarnya? Apa ini nyata? Ia menatapku datar, lalu berkata lirih. Kalau kau masih bisa merasa takut, berarti kau masih hidup. Tapi hati-hati, lama-lama kau akan terbiasa. Dan saat kau terbiasa, kau tak akan pernah pulang. Aku tercekak. Kata-kata itu membuatku semakin sadar bahwa aku benar-benar terjebak. Bus terus melaju melewati deretan makam yang seolah tiada akhir. Dan saat aku menoleh ke belakang, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir dingin. Di kaca belakang bus ada puluhan wajah pucat menempel, menatap ke dalam dengan senyum menyeramkan. Aku menjerit sekuat tenaga. Dan tiba-tiba, semua kembali hening. Lampu bus menyala terang. Jalan kembali normal, aspal pantura terbentang. Seolah semua tadi hanya mimpi buruk. Tapi aku tahu, itu bukan mimpi. Karena di kursi kosong di belakang,
Aku bisa melihat sisa jejak tangan kotor penuh tanah basah. Suasana dalam bus semakin sesak oleh rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Lampu kabin masih menyala remang, menyorot wajah para penumpang yang mulai pucat. Beberapa ibu-ibu sudah memeluk tas mereka erat-erat, seakan benda itu bisa melindungi dari sesuatu yang tak terlihat. "Pak supir, sebenarnya kita lewat jalan mana ini?" Suara seorang bapak di bangku tengah akhirnya pecah, nadanya tegang. Supir itu menoleh sebentar lewat kaca spion. "Masih di jalur Pantura, Pak. Cuma ya jalannya sepi." Tapi suaranya terdengar ragu, seperti ia sendiri tidak percaya dengan ucapannya. Anton, pria berkemeja batik yang tadi sempat mengusulkan doa bersama, kini berdiri sedikit menatap keluar jendela. Ia menarik napas berat. "Sepi gimana, Pak? Dari tadi nggak ada warung, nggak ada lampu jalan, nggak ada kendaraan lain. Ini kayak jalan kosong yang nggak pernah berakhir." Beberapa penumpang mulai berbisik panik. Seorang remaja laki-laki dengan hoodie abu-abu memukul kaca jendela pelan, mencoba memastikan kalau itu nyata. Tapi yang terdengar hanya pantulan bunyi hampa. Lalu tiba-tiba, bus berguncang kerasa olah menabrak sesuatu. Semua orang terhuyung, sebagian berteriak kaget. "Astagfirullah!" Suara jeritan hampir serentak memenuhi kabin. Sopir menekan rem, bus berhenti mendadak di tengah jalan yang tetap sunyi tanpa ujung. "Kenapa berhenti, Pak?" Seorang penumpang mendesak. "Kayak ada yang nyeblang barusan," jawab supir, napasnya berat. "Cewek, rambutnya panjang, dia berdiri di tengah jalan." Seketika kabin bus hening. Semua orang saling pandang, wajah mereka tegang. Anton menelan ludah lalu berkata pelan, "Kita semua lihat gak ada apa-apa, Pak. Dari kaca depan kosong." Sopir menggeleng, tangannya gemetar di atas setir. "Saya jelas lihat perempuan pakai kebaya putih, mukanya pucat." Penumpang perempuan yang duduk dekat pintu menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar. "Ya Allah, jangan-jangan itu penumpang yang sering katanya ikut naik bus malam, tapi nggak pernah sampai tujuan." Bisikannya membuat bulu kuduk semua orang beremang. Belum sempat mereka menenangkan diri, ketukan keras terdengar dari luar jendela. Tok, tok, tok. Serentak kepala semua penumpang menoleh ke arah jendela samping. Di kaca samping, samar terlihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri tepat menempel di jendela. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi yang terlihat adalah mata kosong menatap tajam ke arah dalam bus. Beberapa penumpang menjerit, ada yang langsung menunduk, ada pula yang menutup mata dengan tangan. Sopir buru-buru menyalakan mesin lagi, berteriak, "Pegangan, kita jalan sekarang!" Bus melaju kencang meninggalkan bayangan itu di belakang. Tapi meski mereka sudah jauh, suasana tidak juga mereda. "Ini beneran kejadian? Apa kita semua lagi mimpi buruk?" tanya seorang bapak dengan suara serak. Anton menatap jendela, memastikan bayangan itu tidak lagi mengikuti. "Enggak, Pak. Ini nyata, dan saya rasa kita udah bukan lagi di jalan yang semestinya." Sopir tetap fokus mengemudi, wajahnya pucat. "Doakan saja kita bisa keluar dari jalur ini. Kalau tidak, mungkin kita akan jadi bagian dari cerita bus yang tak pernah sampai." Kata-kata itu membuat semua penumpang membisu, hanya suara mesin dan deru angin yang terdengar membawa mereka semakin jauh, entah kemana. Suasana di dalam bus malam itu semakin menekan. Mesin masih meraung pelan, menembus jalanan Pantura yang sepi. Lampu jalan sesekali terlihat, lalu hilang ditelan kegelapan. Aku menatap keluar jendela, berusaha menenangkan diri, tapi rasa aneh itu semakin kuat.
Seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik kerlip lampu redup dalam bus ini. Aku melirik ke kaca jendela, pantulan wajahku tampak jelas, pucat dan letih. Tapi ketika pandanganku bergeser ke arah bangku-bangku di belakang, aku membeku. Kursi yang seharusnya menampilkan bayangan penumpang lain, kosong. Hanya kursi, tanpa siluet, tanpa pantulan. Seolah aku satu-satunya yang benar-benar ada di sini. Aku cepat-cepat mengucek mata. Jangan halu, bisikku, mencoba meyakinkan diri. Tapi saat aku menoleh ke arah penumpang sebelahku, ibu-ibu berkerudung coklat yang tadi sempat berbincang singkat denganku, aku merinding. Senyumnya masih sama, ramah, tapi matanya kosong, tidak memantulkan cahaya. Dan aku baru sadar, sejak dari awal, aku tidak pernah melihatnya berkedip. Aku menarik nafas dalam, berusaha tetap tenang. Sopir dan kondektur masih ada kan? Mereka nyata, mereka manusia. Aku harus pastikan. Pak, kita udah sampai mana ya? Tanyaku dengan suara bergetar, mencoba menyapa kondektur yang berdiri di dekat pintu depan. Kondektur itu menoleh. Senyumnya melebar, tapi entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang salah dengan senyuman itu. Terlalu lebar, terlalu lama. Tenang aja mas, sebentar lagi sampai. Jawabnya datar. Sebentar lagi sampai. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalaku, seperti gema yang tidak berhenti. Tapi sejak tadi, bus ini tidak pernah benar-benar berhenti di terminal atau perhentian manapun. Jalanan terus lurus, gelap, kosong, tanpa tanda kehidupan. Tidak ada warung, tidak ada pom bensin, tidak ada kendaraan lain. Seakan dunia luar lenyap, hanya menyisakan bus ini dan kegelapan. Mas, suara ibu-ibu di sampingku pelan. Aku menoleh dengan takut-takut. Ia masih tersenyum. Kali ini matanya menatapku dalam-dalam. Suaranya seperti bisikan, dingin merambat ke telingaku. Kamu yakin masih hidup? Tubuhku kaku, tenggorokanku tercekak. Kata-kata itu menusuk jantungku lebih dalam daripada teriakan apapun. Bus melaju kencang menembus kegelapan Pantura. Suara mesin bercampur dengan dengungan aneh yang entah berasal dari mana. Tubuhku gemetar, napas tersengal, sementara kata-kata ibu-ibu di sampingku masih menghantui. Kamu yakin masih hidup? Aku menatapnya, berharap ada secercah manusia dalam wajah itu. Tapi yang kulihat hanya kulit pucat, mata hitam kosong, dan senyum yang semakin lebar. Tangannya perlahan menyentuh lenganku. Dingin sekali, seperti es. Refleks aku menepisnya. Jangan sentuh saya, teriakku, suaraku pecah. Beberapa penumpang lain kini mulai bergumam bersamaan. Suara mereka semakin jelas, kalimat-kalimat yang terdengar seperti keluh kesah terakhir. Aku mati di jalan ini. Aku belum sempat pamit. Kenapa harus aku? Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus. Semakin lama, semakin keras, hingga seperti jeritan. Bus ini bukan lagi sekedar kendaraan. Ini seperti keranda raksasa yang menampung arwah-arwah gentayangan. Aku mencoba berdiri, berlari ke arah sopir. Tanganku menepuk-nepuk bahunya. Pak, tolong berhenti. Saya bukan bagian dari mereka. Saya masih hidup. Tolong berhenti. Sopir itu akhirnya menoleh perlahan. Dan ketika wajahnya terlihat jelas, darahku serasa berhenti mengalir. Matanya bolong, kosong, hitam, seolah dua lubang tanpa dasar. Mulutnya bergerak, suaranya serak, berat, seperti dari dasar liang lahat. Sudah tidak ada jalan kembali. Semua penumpang sama saja. Aku mundur terhuyung. Tidak, saya masih hidup, suaraku nyaring, hampir seperti histeris. Tiba-tiba seluruh penumpang bangkit bersamaan. Kursi berderi keras, langkah kaki berat, dan semua mata menatap ke arahku. Puluhan pasang mata pucat, senyum lebar mengerikan, bergerak maju perlahan.
Aku mundur ke lorong tengah, keringat dingin bercucuran. "Jangan mendekat, saya masih hidup, saya bukan bagian dari kalian." Tapi mereka terus mendekat, seolah tak peduli. Bisikan mereka berubah jadi jeritan, tangisan dan tawa yang bercampur jadi satu. Suara itu memekakkan telinga. Aku menutup wajah dengan tangan, tubuhku bergetar hebat. Aku melirik jendela bus, berharap masih ada dunia luar. Tapi yang kulihat hanyalah kegelapan tanpa ujung. Tidak ada jalan, tidak ada lampu, tidak ada kehidupan, seolah bus ini melaju di dimensi lain. Dan di kaca jendela itu, pantulan wajahku mulai berubah. Pucat, mata mulai kosong, senyum perlahan terbentuk di bibirku. Astagfirullah, aku bergumam lirih, mencoba melawan. Tidak, ini tidak nyata. Tapi suara ibu-ibu di sampingku kembali terdengar. Kali ini tepat di telingaku, dingin, menusuk tulang. "Kamu sudah duduk di sini sejak tadi. Kamu tidak pernah turun. Kamu tidak pernah sampai." Aku menoleh spontan dan wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku. Kulitnya pucat kehijauan, matanya bolong, senyumnya merekah sampai ke pipi. Aku berteriak sekeras-kerasnya, tapi suara itu tenggelam oleh jeritan para penumpang lain. Mereka kini mengulurkan tangan, meraihku dari segala arah. Sentuhan mereka dingin, menusuk, seakan menarikku ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Aku menendang, meronta, berusaha melepaskan diri. "Tidak, lepaskan aku masih hidup." Namun semakin aku melawan, semakin kuat tarikan mereka. Kursi bus bergetar, lampu di langit-langit berkedip-kedip. Lalu aku mendengar suara sopir lagi. Kali ini lebih lantang. "Semua yang naik tidak pernah sampai tujuan." Kalimat itu menjadi paku terakhir. Pandanganku mulai buram, tubuhku lemas. Aku merasa ditarik ke jurang gelap, sementara suara tawa dan tangisan para penumpang bergema di telingaku. Bus ini, bus malam jurusan Jakarta Pekalongan, bukan bus biasa. Ini bus arwah, dan aku sudah menjadi salah satu dari mereka. Dulu aku kira perjalanan malam itu hanyalah perjalanan biasa. Koper kecil di pangkuan, lampu kabin yang remang, dan mata-mata lelah yang sama seperti penumpang bus malam pada umumnya. Sekarang, ketika aku mengingatnya, semuanya terasa seperti mimpi yang menakutkan. Hanya saja mimpi itu menempel di kulitku. Bus itu berhenti, atau mungkin tidak pernah berhenti. Aku tidak pernah yakin lagi. Kursi-kursi tampak kosong ketika lampu menyala terang, tapi ada bekas jejak, tangan-tangan yang menempel di jendela, napas yang dingin menyentuh pipi, bisik yang mengulang penyesalan. Aku merasa tubuhku berubah lama-lama, dari takut jadi lelah, dari lelah jadi kosong. Sekilas aku melihat pantulanku sendiri di kaca. Wajahku bukan lagi seperti semula. Ada sesuatu yang tenang dan kosong di sana. Kalau cerita ini punya pesan, ini dia. Legenda bukan selalu dibuat untuk menakut-nakuti tanpa alasan. Mereka muncul dari kejadian yang tak ingin dilupakan. Kecelakaan, nyawa yang terhenti di tengah jalan, dan orang-orang yang tak pernah sampai pulang. Bus malam di Lusan itu bukan sekedar kendaraan. Ia adalah peringatan. Opini singkatku, jangan anggap remeh bis-bis malam yang bertingkah aneh. Ada tempat-tempat di jalur Pantura yang sebetulnya bukan untuk kita yang hidup. Harta, tujuan, atau alasan apapun tak ada bandingannya dengan nyawa. Jika suatu malam kau menunggu bus jurusan Jakarta Pekalongan dan kursi di sebelahmu tak pernah berkedip, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah bus itu benar-benar untukmu? Tulis singkat pengalaman atau pendapatmu di kolom komentar. Pernahkah kamu melihat sesuatu yang tak masuk akal di perjalanan malam? Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.